Shalom, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Suara Gembala. Sahabat-sahabat dikasihi Tuhan, dengan kasus virus corona akhir-akhir ini, rasa-rasanya kasih sudah mulai luntur. Orang hanya berfokus kepada diri sendiri. Orang hanya mengandalkan atau mengasihi diri sendiri. Bahkan kasih kepada sesama seringkali dilupakan. Oleh sebab itu saat ini saya rindu membagikan satu ayat yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, sekali lagi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang terutama, Petrus menjelaskan yang terutama, kasihilah seorang dengan yang lain. Dengan kata apa? Dengan sungguh-sungguh. Memang saat ini, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat, sekali lagi saya katakan tadi, kasih mulai luntur. Dan bersyukur kita saat ini diingatkan dengan firman Tuhan untuk mengasihi. Kasih yang bagaimana dan mengapa Petrus mengatakan kasih akan melenyapkan banyak sekali dosa? Di sini bukan berarti kasih itu akan menghilangkan dosa. Karena penekanan dari ayat ini Petrus ingin menjelaskan bahwa ketika kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mencintai sesama dengan sungguh-sungguh, akan menghambat dosa atau tidak akan berbuat dosa. Sebagai contoh, dalam kehidupan keluarga ketika suami istri saling mengasihi, saling mencintai, di situ akan saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Ketika orang tua dan anak terbangun sebuah kasih, saling mengasihi, saling menjaga hati, maka demikian tidak akan menimbulkan dosa. Demikian juga hubungan kita dengan sesama. Petrus tadi menekankan yang terutama, kasihilah sesamamu. Ya, itu yang utama. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa mengasihi sesama kita, maka kita tidak akan membuat dosa dalam diri kita, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan sikap kita. Karena apa? Dasarnya kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menerapkan hal ini? Bisakah kita atau sudahkah kita mengasihi sesama? Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita, mari kita berjuang, kita mengasihi sesama supaya tidak menimbulkan dosa, tetapi akan menghalangi berbagai macam dosa yang bisa menimpa kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya, dan menjadi kekuatan buat kita untuk mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan hati kami, menguatkan kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami, supaya kami juga tidak menimbulkan banyak dosa, baik dalam perkataan, baik dalam sikap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia dari surga menyertai mereka, dan damai sejahtera melingkupi di dalam kehidupannya, sehingga senantiasa sukacita oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.